Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dani dan Bapak Cecep selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman spasial dan teman-teman yang berbahagia. Izinkanlah kami dari kelompok 5, kelas A, mata kuliah pemrograman spasial mempresentasikan hasil dari mini project yang telah kami buat. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok 5 terdiri dari ketua tim yaitu Rifka Hitasari, dan ada 3 anggota lain yaitu Dina Surya Nugraini, ada Rindu Hidayatul Ardi, dan saya sendiri Yulia Eka. Nah, kemudian untuk presentasi pada hari ini akan ada perkenalan, kemudian pembagian tugas kelompok, dan ada penjelasan mini project. Nah, untuk perkenalan, sudah saya kenalkan tadi sebelumnya, yaitu ada ketuanya Rifka Hitasari, kemudian ada anggotanya saya sendiri Yulia Eka, ada Dinar Surya, dan ada Rindu. Kemudian untuk pembagian tugas kelompok terdiri dari persentasenya 30% itu Rifka Hitasari, yang mana Rifka memiliki porsi yang lebih banyak karena Rifka adalah ketua kelompok dan mengkoordinir segala kegiatan mengenai pembuatan plugin ini. Kemudian untuk Dinar Surya, Rindu Hidayatul Ardi, dan saya sendiri Yulia Eka, yang mana menjadi support system dan membantu Rifka dalam menyukseskan pembuatan dari plugin ini. Nah, kemudian adalah sesi penjelasan mengenai mini project yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Berikut hasil plugin yang kami buat. Skenario yang pertama yaitu pengguna memasukkan huruf dan bukan A. X dimasukkan dengan huruf A, kemudian Y dengan angka. Kemudian di plot akan muncul error could not convert string to float A karena A merupakan tipe string. Skenario yang kedua yaitu pengguna menginginkan untuk merubah sendiri sistem proyeksi dari layar yang dibentuk. Koordinat awal dimasukkan seperti layar tersebut, kemudian CRS dipilih dengan EPSG 32749, yaitu WGS 84 kemudian apabila CRS diubah menjadi 32649, yaitu UTM Zone 49 N, maka akan muncul di atasnya. Selanjutnya yaitu azimut yang lebih dari 360. Langsung aja kita coba masukkan azimut 400 dengan jarak tertentu. Ketika diplot akan tetap menggambarkan garis dan titik seperti di layar. Karena pada skrip dimasukkan bahwa apabila azimutnya melebihi 360, maka secara otomatis azimut yang tergambar atau terplot adalah azimut yang telah dikurangi 360. Selanjutnya, ketika pengguna memasukkan jarak yang melebihi kelengkapan bumi dengan maka akan muncul error nilai jarak melebihi batas kelengkapan bumi, yaitu 13.500 meter. Sehingga pengguna harus memasukkan jarak lain yang sesuai dengan rumus atau tidak melebihi kelengkapan bumi. Skenario selanjutnya yaitu input pengguna terbalik antara X dan Y, di mana nilai X seperti pada layar dan nilai Y-nya juga seperti pada layar. Lalu kita plot. Maka pada menu error terdapat perintah jika nilai X dan Y-nya terbalik. Skenario selanjutnya, pengguna ingin agar plugin dapat digunakan untuk plotting azimut dan jarak secara terus-menerus, sehingga titik awal akan terupdate dengan titik terakhir yang diperoleh dari hasil hitungan sebelumnya pada tombol plot ditekan. Maka kita perlu menginput nilai azimut dan jarak seperti pada layar, dan titik yang tergambarkan lebih dari 1. Kemudian diplot, maka akan
Hasilkan seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, dengan kondisi bahwa azimut bernilai negatif. Ketika user memasukkan nilai negatif pada azimutnya, maka hasil dari plugin yang akan diplot akan menghasilkan layer yang mana azimutnya bernilai negatif dari azimut ditambah 360 derajat. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat dalam layar. Jadi untuk hasil seperti yang tertampilkan pada layar dan masih bisa diplotkan untuk yang bernilai azimut negatif. Adalah di mana pengguna akan memasukkan jarak bernilai negatif. Untuk jarak bernilai negatif, ketika diplot maka akan muncul nilai jarak negatif pada Python console. Namun untuk titik koordinatnya itu tidak dapat terplotkan karena memiliki jarak bernilai negatif. Ini merupakan skrip dari sudut jarak dialog. Untuk yang pertama yaitu header. Bagian ini merupakan yang mendefinisikan fungsi yang ada di bawahnya. Kemudian bagian ini mendefinisikan kelas sudut jarak dialog, dan untuk init yaitu mendefinisikan fungsi init pada kelas sudut jarak dialog sehingga identasinya masuk sejajar dengan definisi self setup UE. Kemudian untuk definisi antarmuka menggunakan ini, kemudian menghubungkan tombol plot pada baris ini. Kemudian untuk definisi gambar plot pada koordinat XY menggunakan tipe plot, dan apabila pengguna menginput nilai X dan Y secara terbalik, akan muncul error nilai X dan Y terbalik. Berikutnya adalah membuat titik garis. Buat titik garis di koordinat yang telah diinputkan. Menentukan sistem koordinat referensi titik. Kali ini menggunakan combo box seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian membuat layer titik pada memori dengan menggunakan fungsi QGIS vector layer plot titik. Kemudian membuat garis di koordinat yang telah diinputkan dengan meliputi membuat layer garis pada memori, kemudian menentukan sistem koordinat referensinya, dan membuat layer garis. Membuat layer garis ini sama seperti membuat layer titik tadi menggunakan fungsi QGIS vector layer plot garis. Kemudian memberi geometri pada fitur baru menggunakan QGIS feature. Kemudian menambahkan fitur titik pada layer menggunakan add feature. Selanjutnya, kita memanggil nilai azimut, di mana skrip tersebut menggunakan tipe float, di mana ketika nilai azimut tersebut melebihi 360 derajat dan kurang dari 0 derajat, maka dapat menggunakan skrip seperti pada layar tersebut. Selanjutnya, kita memanggil nilai sin dan cos dari input nilai azimut di atas. Setelah itu, kita memanggil nilai jarak yang skrip tersebut menggunakan tipe float. Selanjutnya, kita perlu juga memasukkan nilai jarak dengan satuan meter melebihi batas kelengkapan bumi, yang dimana diketahui jari-jari sebesar 13.500. Setelah kita memasukkan nilai jarak 1 meter, maka kita juga memasukkan nilai jarak negatif seperti pada layar tersebut. Setelah itu, kita melakukan plotting ke titik selanjutnya, di mana titik tersebut lebih dari 1, dengan cara mendefinisikan jumlah titik tersebut, dan seperti pada layar tersebut. Selanjutnya yaitu adalah kita akan membuat geometri pada fitur titik yang baru. Nah, untuk membuat geometri pada fitur titik yang baru, maka skrip yang harus kita buat adalah seperti yang sudah di-blok, yaitu menggunakan QGIS feature yang mana kita harus men-set geometrinya yaitu dari poin X dan Y. Jadi untuk titik yang baru itu kita harus menginputkan dari X dan Y yang baru. Kemudian setelah kita input geometri fitur titik yang baru, maka kita tambahkan fitur titik yang baru pada layer. Jadi setelah kita input, maka kita tambahkan fitur titiknya dengan cara
layer data provider, dan kita jangan lupa untuk add feature juga, dan kemudian layernya juga di-update extend-nya agar sama extend ketika sebelum dan sesudah memasukkan titik yang baru. Kemudian setelah menambahkan fitur titik yang baru pada layer, maka kita melakukan looping. Jadi selesai looping, jumlah titik akan berkurang. Jadi misalnya ada 5 titik, maka setelah kita looping, maka akan berkurang jadi 4. Nah, untuk script yang dapat dibentuk adalah jumlah underscore titik underscore plot min 1. Jadi akan berkurang 1 gitu. Jadi jumlah titik total dikurangi 1. Itu akan loopingnya. Setelah kita looping, maka kita akan membuat garis dari titik koordinat yang telah diinputkan ke koordinat selanjutnya. Nah, untuk membuat garis ini, maka kita menggunakan script seperti pada di layar dengan if self.radio button is check. Kemudian dalam membuat garis dari titik koordinat, maka kita harus membuat pendefinisian garis. Pendefinisian garis itu skripnya sudah ada di layar, mungkin bisa di blok. Nah, seperti itu untuk skripnya. Kemudian setelah kita mendefinisikan garis, maka kita akan memberikan geometri pada fitur garis yang baru. Nah, jangan lupa untuk memberikan fitur yang baru, kita menggunakan QGIS feature, dan untuk set geometrinya, maka jangan lupa juga kita membuat script seperti pada layar. Kemudian, setelah kita memberi geometri pada fitur garis yang baru, maka kita tambahkan fitur garis baru pada layar. Dengan cara menuliskan script seperti pada layar. Nah, di situ jangan lupa juga bahwa update mengenai extend-nya, karena jika tidak diupdate maka extend tidak akan berubah. Nah, yang terakhir adalah kita ketika user akan menggunakan fitur zoom in dan zoom out, maka untuk bisa melakukan fitur tersebut, maka kita harus mengaktifkan self-efface action zoom to layer. Jadi dengan adanya script ini, maka user dapat melakukan zoom in atau zoom out pada layer yang sudah digunakan, seperti itu. Sekian presentasi yang kami paparkan. Kami mengetahui banyak kekurangan dari pembuatan plugin ini dan untuk mini project ini, maka dari itu kami memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.